Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lab, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini tentunya kita harus selalu menjaga imun tubuh agar selalu dalam kondisi fit. Dan selalu tak lupa nih, kami mengingatkan sahabat semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak setiap kali beraktivitas di luar rumah. Nah, sahabat Lab, kita berjumpa lagi nih di Galeri Praktikum. Namun sayang sekali ya, karena tayangan Galeri Praktikum ini sekaligus menjadi galeri penutup. Iya, sedih sih. Tetapi sahabat Lab tidak perlu sedih, karena Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo akan terus menayangkan informasi-informasi terbaru yang menginspirasi tentunya untuk sahabat Lab semua. Nah, di tayangan Galeri Praktikum ini kami akan menyajikan video-video terbaik di setiap mata kuliah. Nah, sahabat Lab pasti penasaran kan? So, come on, let's join to watch video. Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam liputan kampus hijau akhir pekan bersama saya Arista Nur dan rekan saya Sahril. Baik, kita langsung ke informasi pertama. Hari Sabtu ini kami akan mengajak Anda ke kota Kendari yang tidak pernah kehabisan wisata alam. berbicara tentang destinasi wisata yang memperlihatkan unsur alam dapat menjadi rujukan atau referensi bagi Anda untuk melepas penat di akhir pekan. Selain kelengkapan fasilitas, keamanan dan kenyamanan, keindahan alam akan membuat sekeliling menjadi lebih alami namun bergaya modern. Rekan kami Kadek Dwi akan mengajak Anda berdestinasi ke Camping Ground Kendari untuk mengeksplor keindahan agrowisata dan berburu spot-spot yang dapat mengisi feed Instagram Anda. Keindahan alam Sulawesi Tenggara memang tidak ada habisnya. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah Camping Ground atau dikenal dengan Kebun Raya Kendari. Kawasan konservasi seluas 96 hektar ini terletak di Jalan Nanga-Nanga, Kelurahan Andonohu, yang dekat dengan pusat kota sehingga memudahkan para wisatawan untuk mengakses tempat ini. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus eksplor kita hari ini untuk menikmati keindahan alam Camping Ground. Pembangunan Kebun Raya Kendari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembangunan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kendari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan visi Kota Kendari, yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Untuk sampai ke objek wisata Camping Ground, pengunjung dapat mengakses menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selain berwisata, pengunjung juga mendapatkan ilmu pengetahuan dan edukasi sebab di Kebun Raya Kendari terdapat berbagai macam flora dan fauna endemik. Kebun Raya Kendari ditetapkan sebagai kawasan konservasi keberagaman flora ultrabasah berdasarkan kondisi tanah dan batuan di kawasan Sulawesi Tenggara yang kaya akan kandungan mineral bernilai ekonomi tinggi. Jenis flora tersebut dikembangkan di Kebun Raya Kendari agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk itu tidak perlu jauh-jauh kan untuk menikmati wisata yang dapat memanjakan mata sekaligus sebagai sarana edukasi. Itulah tadi liputan saya di Kebun Raya Kendari, Kadek Dwi Saputra, Kendari, Sulawesi Tenggara. See you!
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Sahril dan rekan saya Aristan Nur serta kru yang bertugas mengundurkan diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Dalam etika profesi penyuluh, ada 5 panca etika penyuluh pertanian. Berikut paparan salah satu penyuluh Kecamatan Puwatu mengenai panca etika penyuluh pertanian. Jawabannya pasti. Sebagai umat beragama, kita di sini semua Islam. Insya Allah kita sudah menjalankan semua apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Tapi namanya juga manusia suka lalai toh, yang itu kita harap maklum. Ada yang kedua, petani itu bagi kami penyuluh itu sebagai subjek dan sekaligus mitra kerja kita. Karena adanya penyuluh tergantung dengan adanya petani. Dan mereka kita punya mitra kerja di lapangan. Tidak ada petani tidak ada penyuluh, tidak ada petani. Nah itu, saya kira begitu jawabannya. Iya, dan itu pasti. Kami penyuluh dalam membuat program penyuluhan, baik itu rencana kerja penyuluhan, itu bersama-sama petani. Jadi apa keinginannya petani, apa kebutuhannya petani, kami angkat dalam bentuk program dan rencana kerja. Jadi itu sudah pasti. Begitu. Ya, tugas dan fungsi penyuluh salah satunya adalah sebagai motivator, fasilitator, katalisator bagi petani. Dan dalam hal melaksanakan tugas itu tentang mulai dari kejujuran, keselarasan dan lain sebagainya itu sudah pasti deh. Itu sudah pasti kita lakukan itu. Ya, tapi namanya manusia biasa, tentu ada hal-hal yang perlu kita kritisi petani. Karena kadang juga deh keinginannya petani tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada. Misalnya di Kelurahan Nabil Dalam, dia minta padi, kan tidak cocok dengan padi. Maka kami kritisi dia, bahwa itu tidak boleh padi, tidak cocok padi. Itu contohnya deh, terima kasih. Kalau itu relatif, ada yang bisa kami penuhi dalam hal misalnya, kalau dia butuh benih, dia butuh pupuk, insya Allah kami fasilitasi dan itu biasa terpenuhi. Tapi kalau misalnya dia butuh traktor, itu butuh koordinasi yang panjang, baik itu dinas kota, provinsi, bahkan Deptang. Nah, kadang juga setelah kita usulkan, kadang terpenuhi, kadang juga tidak. Jadi kalau mau dibilang selalu terpenuhi, saya punya bahasa relatif. Kadang kita penuhi, kadang tidak, tergantung kebijakan dari pemerintah. Terima kasih. Ya. Kami itu, petani kami itu selalu didatangi oleh tengkulak, baik itu ijon. Mereka mau beli dengan harga yang murah. Nah, disitulah perannya kita penyuluh sebagai pembela petani, mencarikan dia mitra, baik itu berupa pembeli, baik itu penampung besar, supaya kita carikan dia harga yang layak untuk dia bisa untung. Nah, itu wujudnya, salah satu wujudnya kita membela petani. Kalau masalah yang tadi ada bilang itu pertanyaannya ada tadi itu tentang apa tadi namanya itu, yang berikutnya itu Senantiasa memberikan perilaku teladan, serasi dan selaras. Kalau itu deh begini, kalau masalah teladan tentu namanya manusia biasa tuh deh. Kadang kami ini berperilaku juga, kadang mungkin menurut kita sudah bagus, mereka belum pas. Contohnya Pak, kalau kita janjian jam 10, kita datang jam 11, itu kan tidak bagus contohnya. Tapi itulah kondisinya lapangan. Begitu. Kalau masalahnya insya Allah kita laksanakan itu. Saya kira begitu deh. Itu pasti deh. Yang pertama toh tentang citra korps, itu kami penyuluh sangat menjunjung itu, sangat menjaga itu. Karena perbuatan satu orang dia bisa merusak nama penyuluh keseluruhan. Itu yang pertama deh.
Yang kedua masalah kesetarakawanan, kemudian kita saling mengisi, saling mencerdaskan, saling tolong menolong, itu pasti deh. Contohnya begini, kami di Penyuluh Kecamatan Puatu ini deh ada tamatan agronomi budidaya, ada dia peternakan, ada dia hama penyakit, lengkap. Jadi ketika kita tertumbuk masalah, misalnya masalah peternakan, masalah hama penyakit, maka teman-teman kami yang punya keahlian di bidang itu dia bantu kita untuk menyelesaikan permasalahan petani itu. Jadi kalau masalah untuk gotong royong, tolong menolong, saling kritik dan mengkritik itu biasa, sudah sering kami lakukan di situ. Itulah memang fungsi kita penyuluh, saling mengisi. Karena kita ini kan tidak semua ilmu pertanian kita tahu. Jadi kita saling mengisi, lengkap di sini. Ada ahli pertanian, ada ahli peternakan, ada ahli penyakit. Di sini lengkap. Jadi kita saling mengisi. Begitu, saya kira begitu ya. Iya. Kabupaten Kolaka Timur, kabupaten yang terletak di bagian barat Jazirah Sulawesi Tenggara ini, memiliki beragam kekayaan alam dan keindahan yang terkandung di dalamnya. Kabupaten serta camat setempat dalam kegiatan penyuluhan sangat mengharapkan pengetahuan yang lebih untuk mensejahterakan petani, karena di kalangan sekarang petani enggan mencari pengetahuan-pengetahuan yang mereka tidak tahu sama sekali. Bosan, mager, lapar, mau ngemil tapi bingung mau ngemil apa. Santai aja, kami punya solusinya. Jreng-jreng. Ini dia, cemilan enak dan gurih. Sweet potato slice. Cemilan yang berbahan dasar kentang, ubi kayu, ubi jalar. Ayo ngemil dengan sweet potato slice, ngemil sehat kaya akan manfaat. Untuk info pemesanan hubungi WA, Instagram atau langsung ke toko kami di Jalan Boulevard, Kota Kendari. Nah, itulah tadi video-video terpilih mahasiswa praktikum dari beberapa mata kuliah. Nah, sebelum tutup nih, kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswa praktikum yang videonya berhasil masuk ke YouTube Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dari Galeri Praktikum 1, 2, 3, 4, dan Galeri 5 sekaligus merupakan galeri penutup. Dan bagi teman-teman yang videonya belum masuk ke YouTube Lab, jangan sedih, galau, gundah gulana ya. Karena selagi kita masih bisa berkarya, kita masih punya kesempatan untuk menjadi pemenang.
Seperti kata pepatah sih, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. So, keep fighting. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, serta tekan tombol loncengnya agar sahabat lab selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa.